Salam sahabat Alpetra Ministry, kembali bersama channel Alpetra Ministry yang selalu mengajak Anda untuk tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Nah sahabat Alpetra, udah sering ya kita dengar kata-kata ini, dan ada juga beberapa orang yang ingin tahu kenapa sih pakai tagline atau pakai slogan ya. Tunggu dulu, ini bukan hanya slogan dan bukan hanya tagline. Ada yang sangat penting dan maknanya sangat mendalam dari setiap kata cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Apa itu? Kita tanya langsung ya sama orang yang menciptakannya. Yuk kita langsung tanya sama beliau. Shalom Om. Halo. Nah, Om, ini ada selain di komunitas ya, juga di penonton YouTube kita, di channel kita ada yang nanya, Om, kenapa sih kata-katanya tuh cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Nah sahabat Alpetra, orang yang pertama kali itu adalah Om Yan yang mencetuskan ini di pelayanannya waktu menjadi gembala waktu itu ya Om ya, sampai sekarang dipakai untuk Alpetra Ministry. Om silakan, mungkin bisa menjelaskan kenapa harus cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Ingat ya, prioritas di dalam kehidupan kita: cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Baiklah, saya coba ya menjelaskan secara sederhana saja. Jadi itu didasarkan atas perintah Tuhan di dalam Alkitab, dan itu perintah yang menjadi dasar dari segala perintah. Itu maka dikatakan pada kedua hukum itulah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita memahami atau menjalankan hukum-hukum Tuhan tetapi kita kehilangan intisarinya, ya percuma saja. Dan itu yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena pada waktu zaman Tuhan Yesus itu, para ahli Taurat dan orang Farisi, termasuk juga orang-orang Yahudi yang fanatik di situ, melupakan esensi dari Alkitab atau esensi dari kehendak Allah. Jadi esensinya dilupakan, lalu diganti dengan aturan-aturan sampai mendetil gitu. Bukan berarti kita tidak menyetujui hukum-hukum Tuhan yang jelas ya, bukan. Tetapi jangan kehilangan esensinya dari segala hukum Tuhan itu. Nah, esensi dari hukum-hukum Tuhan itu oleh Tuhan Yesus dikemukakan secara jelas dan kadang-kadang diulang supaya pendengar dan pembaca Alkitab itu tidak bisa lupa ya, bahwa kita harus betul-betul kalau soal mencintai Tuhan itu ya, banyak orang sepertinya tidak perlu penjelasan lagi. Mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, sepenuh akal budi, segala kekuatan gitu ya. Itu kadang-kadang di luar Kristen juga ada gitu ya. Itu bagus ya. Tetapi jangan sampai dipisahkan dengan hukum yang kedua yang nilainya sama dengan itu, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, ini mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri yang betul-betul penting gitu ya. Sama dengan kita kalau mengasihi Tuhan ya harus mengasihi sesama manusia juga. Tetapi mereka itu orang ahli-ahli Taurat ya, di antara orang Yahudi itu dan orang-orang Farisi itu yang orang partai lah ya, partai keagamaan yang fanatik gitu ya. Mereka itu jadi melupakan esensi dari kehendak Tuhan atau dari hukum-hukum Tuhan itu. Jadi mereka atau memberikan ya hukum-hukum Allah katanya sampai mendetil, dan lalu
menekankan beban yang terlalu berat kepada umat. Ah, Tetapi mereka sendiri hanya bisa mengajar. Gitu para ahli Taurat. iya iya. Apalagi orang-orang Farisi itu ya, jadi partai keagamaan yang fanatik ya, tetapi secara rohani buta gitu. Mereka menuntut orang lain, tapi lupa bahwa yang pertama-tama itu justru mereka yang mempelajari Alkitab, yang harus mempraktekkan ya. Iya, iya. Yang belajar Alkitab harus mempraktekkan, lalu baru orang lain bisa mempercayai, gitu kan? Sama aja para pendeta ya, hamba Tuhan juga kadang-kadang ya berkhotbah menggebu-gebu, itu bagus khotbah yang menggebu-gebu. Tapi jemaat itu kan, itu kritikan jemaat itu Oh iya, tajam. iya iya. Om. Iya, katanya itu Pak Pendeta bisanya ngomong doang Nah, katanya. Aduh, kadang-kadang ya itu diomongin iya. di apa bisik-bisik gitu ya, apalagi kalau di luar gereja. Gitu ya. Lihat hamba Tuhan atau pendeta lewat gitu ya, tetapi tidak mengamalkan apa yang diajarkan. Bisik-bisik dah itu jemaat, lalu ke orang luar juga. Itu mah pendeta munafik katanya ya. Kalau orang Sunda itu munafik katanya. Ya. Nah, jadi kita kembali kepada apa topik kita itu ya. Iya. Jadi kalau kita mencintai Tuhan itu sebagai prioritas kita, ya harus dibuktikan. Nah, itu caranya dengan segenap hati, dengan segenap kesungguhan gitu. Kalau mengasihi Tuhan itu tidak boleh pura-pura, ya tidak boleh munafik ya. Iya. Lalu supaya jadi orang tidak salah paham, bukan hanya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa katanya. Iya. Nah, itu maksudnya dengan seluruh kepribadian kita. Iya. Jadi mengasihi Tuhan itu jangan Tuhan tahu hati saya mencintai Tuhan. Iya, memang Tuhan tahu hati orang. Tapi sesama manusia kan bagaimana tahu kita mencintai Tuhan kalau nggak ada bukti, Iya. kalau nggak ada yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, makanya jadi mengasihi Tuhan itu bagus. Semua juga agama yang berketuhanan ya, itu menitik beratkan mencintai Tuhan itu nomor satu ya, mencintai Allah itu nomor satu. Tetapi Tuhan Yesus betul-betul praktis ya. Iya. Kalau kamu mengasihi Tuhan Allah, kamu buktikan dengan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Iya. Gitu. Bukan berarti lalu shiftnya, fokusnya dirubah. Jadi ada ini orang yang mengubah fokus. Oh, ada juga. Pokoknya yang penting mengasihi sesama manusia lah. Oh. Kalau kita bisa mengasihi sesama manusia itu sama dengan mengasihi Tuhan. Bukan kita mengubahkan fokus. Oh iya. Tetap nomor satu itu mengasihi Tuhan Allah, tapi Tuhan Allah yang hidup, yang menyatakan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus, Iya. yang juga menyatakan kasihnya sampai berkorban di kayu salib, dan yang menyatakan kuasa yang tidak terbatas dengan bangkit dari antara orang mati. Iya. Lalu disambung lagi kemudian menganugerahkan Rohul Kudus. Itu yang memampukan orang percaya ya. Jadi kalau misalnya ya orang percaya dengan kekuatan diri sendiri mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, itu kita tidak mampu. Iya. Kenapa? Karena kita ini termasuk keturunan Adam yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah dikuasai oleh tabiat dosa dari sejak lahir lah. Iya. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu. Jadi perlu anugerah Tuhan, perlu Rohul Kudus, perlu juga ada penebusan itu yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Iya. Gitu. Tetapi itu pada zaman Yesus itu bukan hanya Yesus yang disalibkan, banyak penjahat-penjahat juga banyak yang disalibkan. Lalu apa buktinya bahwa Yesus itu menebus dosa? Jangan-jangan Yesus juga orang berdosa kan? Karena semua manusia kan sudah berdosa katanya kan, termasuk nabi-nabi juga hanya dianggap suci gitu.
Tapi apa buktinya? Gitu Yesus tidak punya dosa atau noda. Maka sesudah dia disalibkan dan mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus itu bangkit kembali dari antara Nah, orang mati. itu. Betul-betul hidup, dan itu bukan dongeng. Bukan Iya, dongeng. Ya, karena bukti-buktinya banyak, saksi-saksinya lebih dari cukup. iya banyak. Kalau di dalam peristiwa hukum ya, Ya, itu saksi itu kadang-kadang cukup dengan 2 orang katanya ya. iya. Tetapi Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu, saksinya sampai ratusan. Oh, Itu yang tidak bisa dibantah. Cuman sayang ya, banyak orang sekarang hanya tahunya Yesus disalibkan mati tidak berdaya. Hanya sampai di situ. Jadi ini orang Kristen harus coba menjelaskan juga tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati ya, sama jelasnya dengan menjelaskan penebusan di kayu salib itu, gitu kan? iya. Jadi gereja ya kadang-kadang fokusnya itu berat sebelah, Ah, hanya kepada salib, iya, ya, iya. hanya kepada salib. Memang ya, itu kita tidak menyalahkan juga karena Rasul Paulus juga mengatakan apa? Kita memberitakan Yesus katanya, Iya, tetapi dia itu Yesus yang disalibkan. Itu. Nah, mungkin kita juga bertanya, kenapa Rasul Paulus menekankan tentang penyaliban? Karena ada banyak rumor Yesus itu tidak sungguh-sungguh mati iya ada katanya. rumor itu. Dia itu ya, dia sebenarnya pingsan. Lalu dibawa oleh murid-muridnya, Iya, seolah-olah benar dikubur gitu. Terus dibawain rempah-rempah katanya. Sebenarnya Yesus itu katanya pingsan. Padahal waktu Yesus disalibkan itu ya, iya, untuk memastikan bahwa Yesus itu mati, ya, Tuhan memakai justru orang kafir, serdadu Romawi, pakai tombak ya, lalu itu menusuk lambung Yesus, iya, gitu, ya. iya, Kalau dilihat itu kan memang orang Romawi memang sadis ya, iya, orang sudah disalibkan, darahnya sudah mengucur dari tangan, dari kaki, dari cambukan-cambukan. iya, Supaya memastikan secara hukum, maka serdadu Romawi itu menusuk lambung Yesus dengan tombak. Lalu darah yang tersisa itu sur gitu kan. iya, Padahal sebelumnya itu kan dari tangan Yesus yang dipaku sudah keluar darah. iya, Dari kaki Yesus yang dipaku juga keluar darah. iya, Dari seluruh badan Yesus yang dicambuk dengan apa tuh cambuk yang ada besi-besinya, iya, itu juga keluar darah, iya, ya. Belum lagi itu kepala Yesus itu, ya, iya, yang dimahkotai duri itu sudah keluar darah, masih belum cukup, dipukul itu mahkota duri oleh serdadu Romawi. iya, Ya, sebenarnya kebanyakan ya orang Kristen kalau nonton ya kisah penyaliban Yesus ya, apalagi yang di film itu, nangis ya, iya, nangis. betul Om. Saya waktu membaca Injil tentang Yesus yang disalibkan, saya juga nangis gitu ya. Iya, Tetapi waktu saya nonton film Yesus, waktu Yesus disalibkan, saya nangis juga iya, gitu. Ya itu ya betul-betul sadis lah secara manusia ya. iya, Dan lebih apa terasa atau terlihat sadisnya itu, Yesus tidak ada dosa, tidak ada salah. iya, Kok sampai segitunya disiksa ya. iya, Lalu itu ya orang serdadu Romawi sih untuk memastikan secara hukum aja. Makanya meskipun Yesus sudah kelihatan ya mati, mengembuskan nafas terakhir ya, lalu kepalanya terus lunglai begitu ya. iya, Tapi untuk memastikan secara hukum, maka ada serdadu Romawi itu pakai tombaknya tusuk lambung Yesus. Gitu. Itu sebenarnya untuk kepentingan kepastian hukum aja. Oh, Yesus itu betul-betul mati, gitu disalibkan. Meskipun ya pada umumnya kalau orang disalibkan ya dari pagi ya, dari jam 9 kira-kira ya, iya, sampai jam 12 saja,
sampai jam 12 saja biasanya darah juga udah habis gitu ya. Apalagi sampai jam 3 gitu ya. Iya. Tetapi itu serdadu-serdadu Romawi itu ya termasuk profesional. Jadi dia untuk memastikan itu ya mungkin komandannya ya perintahkan, ayo pastikan dia sudah mati, ditusuk lambungnya. Iya. Ya, waktu saya baca riwayat Yesus ya waktu mengenai soal itu saya juga nangis juga ya. Iya. Ini orang sadis-sadis amat gitu ya. Sudah disiksa, sudah mati, masih harus ditusuk lambungnya gitu ya. Nah, itu kisahnya. Jadi ini untuk bagaimana ya, untuk memastikan kepada dunia bahwa Yesus itu betul-betul mati. Iya. Karena itu memenuhi semua nubuatan di Perjanjian Lama mengenai Mesias yang dijanjikan. Iya. Jadi Mesias yang dijanjikan itu memenuhi nubuatan-nubuatan dan lambang-lambang di dalam Perjanjian Lama, gitu. Kalau di Perjanjian Lama orang ingin pengampunan dosa ya, Iya. itu harus ada korban binatang, gitu. Iya. Kalau orang miskin nggak mampu, itu burung merpati, tapi harus disembelih juga, gitu. Iya. Kalau orang yang biasa-biasa dan cukup mampu, ya domba atau kambing yang dikorbankan ya, jadi darahnya itu sebagai penebusan. Tapi kalau orang kaya itu korbannya lembu atau sapi. Oh, iya. Ya, jadi itu supaya maksudnya ya adil lah ya, kalau orang kaya masa korbannya burung atau hanya sekedar domba kambing. Iya. Maka kalau orang kaya raya korbannya itu sapi atau lembu ya, Iya. untuk penebusan juga. Iya. Sebab itu ketentuannya tanpa korban darah ya binatang itu tidak ada pengampunan dosa. Jadi tanpa penumpahan darah korban tidak ada penebusan dosa, tidak ada pengampunan dosa. Iya. Itu hukum di dalam Perjanjian Lama. Oh, jadi harus Maka waktu Yesus menggenapi ya nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama itu, ya dia harus sampai segitunya, sampai darahnya ya harus dipastikan habis ya. Lalu bukan itu saja, jadi semua kata-kata Yesus itu ya, ada yang paling sedikit ada 7 ucapan Yesus di kayu salib itu ya. Itu semua sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Iya. Jadi soal Yesus disalibkan dan kata-kata yang diucapkan itu bukan rekayasa ya. Kalau itu tidak terjadi, Yesus tidak disalibkan dan tidak ada kata-kata yang diucapkan persis seperti yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, ya berarti bohong gitu. Oh, iya. Nah, ini jadi satu kesaksian ya bagi dunia juga ya. Pertama sih bagi bangsa Israel ya. Tetapi waktu disalibkan itu ada orang-orang bukan Israel juga, orang-orang bukan Yahudi. Oh, iya. Itu serdadu-serdadu Romawi. Lihat ya. Serdadu-serdadu Romawi. Lalu juga ada juga orang-orang Yunani. Karena apa? Jadi meskipun penjajahnya itu orang-orang Romawi, tapi budaya yang dipakai itu masih warisan Yunani. Oh, budaya Yunani. malahan ya? Jadi bahasa internasionalnya itu bukan bahasa Italia atau Romawi. Oh. Bahasa internasionalnya itu bahasa Yunani. Oh. Kenapa? Jadi sejarahnya itu sejak Alexander the Great, ya, Alexander Agung, ya. Nah, itu sebelum Romawi berkuasa itu Yunani yang menguasai dunia di sana itu, ya. Jadi itu sebabnya sampai zaman Romawi meskipun secara politik dan kekuatan tentara itu Romawi yang berkuasa, tapi secara budaya itu Yunani. Nah, ini yang kadang-kadang orang membaca juga bingung ya, kenapa mesti ada seperti budaya Yunani ya? Kan yang penguasanya Romawi. Nah, itu jadi sebelum Romawi berkuasa itu, jadi Yunani yang menguasai dunia itu melalui Alexander the Great itu Raja Agung dari Yunani. Nah, kemudian juga diwariskan kepada anaknya itu. Ya. Nah, jadi itu sebabnya waktu Yesus hidup sampai disalibkan dan bangkit, itu
kalau secara politik dan kekuatan militer, Romawi yang berkuasa. Tetapi secara budaya itu Yunani atau Greka. Nah, Nah ini kadang-kadang orang Kristen juga ya tidak paham. nah ya itu. Ini apa? Kok seperti kacau balau. Iya. Kan penguasanya Romawi, ya, Iya. gitu kan. Tapi budayanya kok Yunani, gitu. Sampai ditulisnya juga itu Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, iya. Yunani Koine, gitu ya, disebutnya Yunani Koine. Nah, itu kan orang bertanya-tanya juga, bagaimana sih penguasanya Roma? Ya, tapi bahasa yang dipakai untuk menuliskan Perjanjian Baru kok Yunani. Iya. Nah, itu masalahnya. Jadi waktu Alexander Agung, ya Alexander the Great, sama anak-anaknya itu berkuasa sebelum Romawi, itu Yunani yang menguasai dunia di sana. Oh, jadi Yunani jajah Romawi ya? Ya, jadi sampai kepada zaman Romawi, budaya Yunani itu tetap dominan. Kenapa? Nah, ini ada sejarahnya. Jadi di mana itu Yunani berkuasa waktu itu, itu pemerintah Yunani itu mewajibkan rakyatnya belajar bahasa Yunani dan budaya Yunani. Itu. Jadi sampai zaman Yesus, meskipun yang berkuasa itu Romawi, tapi budaya yang dipakai dan bahasa internasionalnya itu Yunani atau Greka. Ya. Itu sebabnya Perjanjian Baru ditulisnya bukan dalam bahasa Italia atau dalam bahasa Romawi, ditulisnya dalam bahasa Yunani. Karena budaya yang dominan pada zaman Yesus itu masih budaya dan bahasa Yunani. Ya. Ya, banyak orang Kristen masih belum paham ya. Iya, bingung kadang-kadang ya. Iya. Ya, kan penguasanya kan Romawi. Ya. Nah, itu jadi orang yang belajar sejarah baru paham bahwa dulu itu waktu kaisar dari Yunani itu ya, Alexander the Great itu ya, berkuasa, dia memaksakan bahasa Yunani dan budaya Yunani itu dipaksakan kepada daerah jajahannya. Itu jajahannya luas itu di daerah Timur Tengah itu ya, waktu itu betul-betul ditaklukkan oleh kerajaan Yunani. Kemudian kerajaan Romawi menaklukkan, mengalahkan Yunani. Jadi sesudah itu barulah Romawi berkuasa. Secara politik, secara militer, Romawi yang berkuasa. Tetapi secara budaya dan bahasa, Yunani atau Greka. Ya. Itu sebabnya Perjanjian Baru, ya, Perjanjian Baru ditulisnya dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Greka. Itu, ya. Jadi supaya jelas ya. Jadi meskipun itu waktu zaman Yesus itu pemerintah yang berkuasa, pemerintah jajahan itu Romawi, tetapi budaya dan bahasa yang dipakai secara internasional itu bahasa Yunani atau Greka. Nah, itu kehebatan dari Alexander the Great, kaisar Yunani dulu. Ya. Nah, terus selanjutnya jadi warisan itu. Jadi sampai pemerintahan Romawi yang berkuasa, tapi budaya dan bahasa yang internasional itu Yunani. Itu sebabnya Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ya. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya Om, cinta keluarga. Nah, cinta sesama manusia itu prioritasnya harus dibuktikan dalam keluarga dulu. Gitu kan. Jadi kalau hukum Tuhan Allahnya itu sudah jelas. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, sepenuh akal budimu, segala kekuatanmu, dan kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi itu para ahli Taurat dan orang Farisi itu bertanya, siapa sesama manusia itu? Karena waktu zaman itu ada bias, ya. Jadi salah paham. Sesama manusia itu orang-orang yang sederajat gitu. Jadi sesama manusia itu kalau orang atas ya menghormati, mengasihi orang atas. Kelas tengah
mengasihi, menghormati orang kelas tengah, Oh, orang bawah, rakyat jelata yang mengasihi. Jadi begitu, baru oleh Tuhan Yesus dijelaskan siapa sesama manusia itu. Jadi ah, ada seorang ahli Taurat dan ahli orang Farisi itu kan ya, ya. eh, tadinya mau menguji Yesus, Hmm. tapi oleh Yesus dibalik. Kalau kamu belajar dari Alkitab apa hukum yang paling penting gitu Ah, ya? iya. Wah dia itu lancar tuh menjawabnya, hebat ya. Ya namanya ahli Taurat ya, apalagi Iya, orang Farisi. iya. Ya sok gitu ya, munafik ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, sepenuh akal budi, segala kuatmu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu sampai mengasihi diri sendiri, Tuhan Yesus coba tuh mengerti Hmm. nggak siapa sesama manusia itu menurut kamu? Hmm. Bingung, kelatakan, malahan jadi bertanya sama Tuhan Yesus, Balik ya. sesama manusia itu sebenarnya siapa katanya ya. Iya, balik Lalu nanya. Tuhan Yesus kasih perumpamaan itu Hmm. yang apa, ada orang yang diserang perampok, luka-luka ya, sudah setengah mati gitu. Oh, iya. Nah, terus ada ahli agama, ahli Taurat lewat menghindar. Iya, orang Samaria Ya, yang baik hati ya. ada juga itu siapa lagi itu ya, Iya. orang yang beragama kelihatan dari pakaiannya, tapi begitu lihat orang yang terkapar menghindar. Iya. Baru ada satu orang yang dibilang orang Samaria. Hmm. Orang Samaria itu orang yang sangat dibenci oleh orang Yahudi Iya, waktu musuhan zaman ya. itu. Musuhan ya, Om. Ya, musuhan karena seolah-olah orang Samaria itu orang yang berkolaborasi dengan pemerintah jajahan. Oh, gitu. Lalu secara agama sudah nggak murni lagi orang Samaria itu. Oh, Jadi dulunya orang Samaria itu belajar agama Yahudi, belajar iya. Taurat. Tapi belakangan sudah tercampur dengan kepercayaan yang mempengaruhi di sekitarnya. Oh, Gitu. Jadi orang Yahudi yang fanatik itu menganggap bahwa orang Samaria memang nggak murni pegang perjanjian lama itu. Oh, Jadi dihina lah. Seolah-olah yang murni ya hanya orang Yahudi aja yang murni. iya. Itu dalam soal agama juga ada seperti seolah-olah merasa bangsa Yahudi itu lebih unggul ya dari bangsa-bangsa lain. Nah itu ceritanya begitu. Iya. Jadi sudah lupa sesama manusia itu seperti apa. Oh, Nah, ini termasuk sampai generasi kita, iya, Om. termasuk orang Kristen zaman sekarang. Iya. Jadi yang dianggap sesama manusia itu siapa? Iya. Gitu. Nah, jadi biasanya di gereja itu orang-orang kaya dapat tempat kedudukan khusus, Paham. kehormatan khusus. Ya, tapi kan kebanyakan masuk kelas menengah, tapi kelas menengah juga menghormati, mengasihi kelas menengah lagi. Iya. Gitu. Lalu orang-orang miskin tetap aja seperti tersingkirkan Iya. gitu. Sampai pada zaman Yesus, baru oleh Tuhan Yesus tuh dikasih contoh itu. Iya. Sesama manusia itu justru orang yang menderita. Ya siapa aja yang menderita, Iya. biarpun itu orang yang kita anggap hina, kita anggap lebih rendah statusnya, derajatnya, tetapi orang yang menderita, dan kalau kita menolong orang yang menderita, itulah sesama kita. Nah, Wah, itu pengertian yang luar biasa. Ya, ajaran Yesus itu ya, iya. apa namanya, sangat dihargai oleh orang-orang di luar Kristen juga. Iya, iya, iya. Ya, itu. Biarpun misalnya orang Barat itu ya, memang latar belakang Kristen, tetapi kebanyakan itu minoritas lah orang Kristen yang sungguh-sungguh Iya. di Eropa, di Amerika itu ya. Kebanyakan itu orang yang apa gitu ya, ya kita katakan kafir gitu ya. Meskipun kalau agama sih bilang masih ngaku Kristen ya, tapi kehidupannya sama seperti orang kafir gitu. Iya. Nah, tetapi justru ini mengasihi sesama manusia, ajaran Yesus ini di dunia ini nomor satu dihargainya. Iya. Itu. Apakah itu orang Kristen atau bukan Kristen ya, termasuk orang agama lain. Iya. Kalau dengar ajaran Yesus, angkat jempol, Oh, kasih.
Iya. gitu. Terutama mengasihi sesama manusia, Oh. gitu. Jadi di dunia ini pokoknya kalau bilang Kristen ingatnya apa? KASIH, kasih. Oh, luar biasa nih. Jadi kalau ada orang Kristen tidak ada kasih, oh itu jadi Iya. cemooh. Iya. Kristen tapi nggak ada kasih katanya. Hmm. Padahal itu kan ngaku Kristen barangkali ya, Iya. tapi belum mengalami keselamatan lahir baru. Iya. Jadi apa bedanya dengan umat agama lain? Iya. Ya beragama itu kan seperti orang Jawa bilang ageman, pakaian, Oh. gitu. Iya. Kalau sifat-sifatnya mah ya sama aja, ya. Iya, Om. Yang dari keluarga yang sombong, ya jadi sombong. Iya. Dari keluarga yang munafik, ya munafik, gitu kan. Termasuk juga yang beragama Kristen kalau tidak mengalami keselamatan lahir baru. Iya. Nah ini yang seringkali menjadi batu sandungan. KTP Kristen, tapi kehidupannya sama seperti orang kafir, gitu. Apalagi orang Amerika dan orang Eropa, gitu. Iya. Ya, tapi di Indonesia juga kan agama Kristen kan sudah termasuk cukup lama ya. Iya. Masuknya tuh udah hitungannya mungkin 100 tahun mungkin sudah ada kali ya. Udah. Tetapi meskipun orang KTP-nya Kristen, kadang-kadang ke gereja setahun sekali atau setahun 2 kali, tapi kehidupannya sama dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Oh. Gitu. Ya, apalagi maaf ya, di daerah mayoritas Kristen. Oh iya. Itu. Jadi akhirnya menjadi cemooh dan batu sandungan. Gitu kan. Ya, kalau di Indonesia pakai KTP, kalau Amerika, Eropa sih nggak ada KTP gitu ya. Tapi kalau ditanya apa agamamu, Kristen ya. Kalau di Indonesia dilihat dari KTP-nya Kristen gitu ya. Tapi kehidupannya tidak mencerminkan ajaran Yesus. Cuma KTP gitu. doang. Nah, ini kira-kira secara sepintasnya begitu. Iya, cuma KTP doang ya, Om. Ya, jadi itu ngaku Kristen ya. Iya, Om. Tapi kadang-kadang tidak tahu apa sebenarnya gitu ya. Iya. Lalu ada gerakan-gerakan ya. Ya memang mulainya di Amerika, terus ke Eropa, terus ke Indonesia juga ke Asia. Itu mulai lagi ada gerakan bukan sekedar mengkristenkan orang, tapi gerakan ajaran pertobatan lahir baru. Iya. Iya ada gitu. Tapi itu termasuk lambat ya, awal abad 20 kalau nggak salah. Oh. Awal abad ke-20 ada terjadi kebangunan rohani itu di Amerika ya. Terus menjalar ke Eropa, menjalar ke Asia juga. Jadi di Asia juga orang Kristen sudah banyak, tapi tidak mengalami keselamatan lahir baru. Nah, apalagi Kristen yang sudah berapa keturunan, gitu, tahu nggak? Daerah-daerah mayoritas Kristen ya, mereka itu bangga, kami Kristen, kami keturunan Kristen, udah berapa keturunan kami Kristen. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ya, maaf aja tuh hidupnya sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Gitu. Tapi tidak lupa kalau Natal ke gereja. Kalau Natal ke gereja, gitu. Kristal ya, Om. Kristen Natal. Oh itu istilahnya begitu ya. Iya, Om. Nah, Om, jadi memang betul ya, Om, ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa ya, Om. Ketika kita disuruh mengasihi sesama itu, kalau Om ambil kata cinta keluarga, artinya bahwa orang lain aja disuruh dikasihi sama Tuhan Yesus ya, terlebih lagi keluarga ya, Om. Dan kalau di Alkitab kan banyak ya, Om, hubungan antara suami istri, ayah, orang tua dan anak. Itu di surat-surat Rasul Paulus juga sering ya, Om, ada bahwa kita harus cinta keluarga gitu. Nah itu kadang-kadang jadi sindiran ya, atau jadi batu sandungan. Keluarga Kristen ya, kan dari kecil dipaksa tuh orang tuanya ke gereja ya. Ya bagus ya, dari kecil supaya mengenal kebenaran ya, mengenal Tuhan.
tetapi orang tuanya tidak mempraktekkan ajaran Yesus. Nah itu. Jadi anak-anaknya itu jadi kadang-kadang jadi bingung. Iya. Papa mamanya bangga sebagai orang Kristen tapi tidak ke gereja dan tidak mempraktekkan. Hanya maksa anaknya ke gereja ya. Iya. Ya bagus anak-anak juga ke gereja dari kecil kan jadi supaya memahami gitu ya. Iya. Tapi anak-anak itu jadi mengalami satu pergumulan yang berat. Papa mama nggak ke gereja dan hidupnya juga tidak seperti yang saya dengar di gereja ajarannya gitu ya. Tapi kalau sudah Natal Sibuk. ramai mau siap-siap ke gereja ya. Ya. Ya, ada yang lebih bagus juga itu apa hari Paskah dan Jumat Agung. Oh, iya. Ya, Pak Alfa tahu nggak? Kalau Jumat Agung itu gereja penuh juga. Iya betul, sampai keluar-keluar tuh kayak Ya, Natal. jadi orang-orang Kristen itu apalagi yang sudah merasa banyak dosa ya. Iya. Jadi kalau Jumat Agung itu kesempatan ada perjamuan kudus. Oh iya. Sekalian di situ ngaku dosa, Iya. ya malahan ngaku dosanya kadang-kadang sampai nangis, ya. nangisnya sampai guguk-guguk nangis gitu ya. Lima perjamuan kudus, Iya. pulang dari gereja rasanya senang gitu ya. Tapi sesudah itu tidak lama lagi kembali kepada kehidupan lama. Karena tidak mengalami keselamatan lahir baru, hanya agama. Gitu, hanya agama. Jadi orang Kristen itu ada yang ke gerejanya setahun sekali, ada juga yang ke gerejanya setahun 2 kali. Jadi yang setahun sekali itu Kristen Natal, yang ke gereja 2 kali itu Jumat Agung sama Natal. Iya. Ya karena orang anggapnya kalau perjamuan kudus Jumat Agung lebih dari perjamuan kudus yang reguler gitu ya, yang umum, yang biasa gitu. Jadi orang pada datangnya pas Jumat Agung, dianggapnya lebih sakral gitu. Sebenarnya ya, Jumat Agung kan hari ketiganya kan Paskah. Iya. Iya enggak? Iya. Ya, kalau anak-anak memang senang Paskah itu dapat telur. Tapi orang tuanya itu kadang-kadang terpaksa lah ke gereja. Kenapa? Karena malam minggunya itu sampai jauh malam. Oh iya iya. Jadi waktu hari Paskah itu ya kan libur. Iya Om. Liburan. Iya. Ya waktu Paskahnya ngantuk, kebanyakan tidak ke gereja. Iya iya. Tapi tetap anak-anaknya mau bangun ke gereja. Anak-anaknya disuruh ke gereja. Iya. Gitu ya. Ya itu Kak, jadi itu kehidupan yang nyata sehari-hari ya. Iya Om. Jaga kesehatan berarti tadi mencintai diri sendiri itu juga ya Om, termasuk ya? Ya, ini yang kadang-kadang orang Kristen juga ya, sebagian itu tidak berhikmat. Jadi mencintai diri sendiri itu seolah-olah harus makan makanan mahal yang mewah gitu ya, harus pakaian yang bergengsi gitu ya. Padahal ya sebenarnya kita harus terutama itu yang mempraktekkan ajaran Tuhan itu, mengasihi itu di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kepada keluarga lah sebagai prioritas, kepada tetangga gitu ya. Nah ini memang hamba Tuhan itu tidak gampang ya, terutama yang jadi gembala sidang. Kasihan dah, gembala sidang itu kasihan seringkali ya. Memang ada juga gembala sidangnya pendeta itu sebagai kehormatan ya. Oh Bapak Pendeta, oh Bapak Gembala, ya. Banyak ya. Ya ada sebagian sungguh-sungguh. Tapi ada sebagian lagi itu hanya karena merasa kedudukan yang terhormat. Jadi pendeta, jadi gembala gitu. Ya maaf ini bukan kritikan tapi itu kenyataan ya. Nah jadi justru namanya pendeta, gembala sidang itu terus jadi sorotan. Jadi kalau bukan betul-betul panggilan Tuhan,
jangan jadi gembala sidang, jangan jadi pendeta, gitu. Ya, makanya ada yang lebih suka jadi guru agama aja. Iya. Ya, atau ini jadi pendeta di pemerintah. Hah? Gitu. Oh, jadi PNS ya, Om. Ya. Itu kedudukannya jadi pegawai negeri. Iya. Lumayan. Iya. Sesuai ijazahnya. Iya, iya. Aduh. Ya. Jadi sebenarnya saya bukan mengkritik secara apa ya, tapi ini kenyataannya karena itu ajaran Yesus itu kan yang banyak dilupakan, itu bukan soal dibaptis ya, tapi lebih dulu itu kelahiran baru. Dan ajaran yang pertama-tama baik oleh Yohanes Pembaptis maupun oleh Tuhan Yesus, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat, baru dibaptis. Jadi kalau baptisan tanpa pertobatan ya tidak sesuai dengan Alkitab lah, ya. Tetapi itu yang terjadi terutama di daerah-daerah mayoritas Kristen. Jadi anak dilahirkan lalu banyak yang umur 8 hari katanya ya, dibaptiskan gitu ya. Sudah rasanya senang, bebannya sudah itu ya. Jadi kewajibannya yang paling penting membaptiskan anak sudah umur 8 hari gitu ya. Atau pokoknya baptisan anak-anak ya. Tetapi orang tua tidak punya keteladanan gitu. Ya memang ya gimana ya, memang kehidupan rohani itu tidak semudah untuk dibicarakan ya. Termasuk keluarga pendeta juga gitu. Jadi kita itu harus betul-betul kembali kepada Alkitab itu ya. Jadi firman dan Roh Kudus, kelahiran baru dan bertumbuh. Jadi bukan sekedar beragama Kristen, bukan. Gitu. Tapi itu kan kenyataannya, ya enggak. Apakah di Eropa, di Amerika? Kalau di Amerika tuh banyak lah begitu. Kalau anak-anak dibaptiskan lah, nggak tahu pada hari keberapa. Kalau di Eropa mah sudah seperti orang yang tidak mengenal Tuhan lah, gitu. Jadi itu, tapi kan orang taunya Eropa Kristen, Amerika Kristen gitu ya. Malahan ya, itu satu bangsa yang terkenal Kristen itu justru bangsa Korea. Meskipun ya Korea Selatan maksudnya, meskipun kira-kira waktu itu hanya 30% lah atau 20% yang Kristen, tapi Kristen sungguh-sungguh luar biasa, Kristennya itu luar biasa. Meskipun hanya 20%, 30% gitu ya. Nah itu malahan tadinya itu di Korea Utara yang kemudian jatuh ke tangan komunis. Waduh, kasihan, banyak yang mati, banyak pendeta dan orang Kristen yang mati waktu Korea Utara jatuh ke tangan komunis, gitu ya. Nah, kemudian yang bertahan, supaya bertahan imannya, ke Korea Selatan. Nah di Korea Selatan itu kekristenannya waktu itu menggebu-gebu. Kalau sekarang kayaknya ya sudah sama lah seperti orang Kristen pada umumnya ya agama. Gitu. Tapi sebagian sih masih bagus, sebagian masih sungguh-sungguh. Gitu. Saya kan pernah kuliah di Korea. Jadi saya kan melihat tuh. Tahu ya, Om. Di Korea Selatan waktu itu ya, Om ya. Korea Selatan. Dulu pernah ada di Korea Selatan tuh, Om. Di ACTS Seoul, Korea ya, Om. Ya, betul. Ya, Om. Nah, itu Om, waktu kalau ngomongin Korea, Om kan terkenal dengan ginsengnya ya, Om ya, untuk kesehatan gitu kan. Nah, Om waktu menjaga kesehatannya di Korea gimana, Om? Kan beda, Om, itunya apa, cuacanya, makanannya, itu menjaga kesehatannya kayak gimana, Om? Nah, itu kalau di kampus, karena kebanyakan itu yang tempat saya kuliah itu mahasiswa internasional banyak. Gitu. Jadi dipisahkan dengan yang khusus Korea. Meskipun di mahasiswa internasional itu ada nyelip 1-2 orang Koreanya ya. Dosen-dosennya kan kebanyakan orang Korea juga. Nah, jadi dari situ. Jadi kita kembali kepada soal menjaga kesehatan dimanapun kita berada. Jadi kita harus menyesuaikan diri juga.
Iya. Jadi kita ini ada di mana? Gitu ya. Kita ada di Indonesia misalnya. Itu apa namanya? Jadi iklim tropis gitu ya, Iya. kebanyakan panas. Kita harus bisa menyesuaikan diri juga. Jadi jangan kita seperti sengaja melawan alam gitu. Hmm. Jadi kita berada di daerah subtropis misalnya ya, dulu saya pernah di Korea Selatan ya. Iya. Itu di sana saya juga harus menyesuaikan diri gitu. Kalau waktu musim dingin Iya. bagaimana gitu ya. Uh, dan banyak ya mahasiswa itu kalau musim dingin nggak mandi-mandi tuh sampai sampai Waduh, bau dong. sampai bulannya. Ya, Om. Indonesia ya udah terbiasa tiap hari mandi gitu ya. Ya, Om. Jadi terbiasa di Indonesia, jadi maka Om usahakanlah gitu pakai air hangat lah Iya, Om. gitu, atau mandinya juga tidak boros air lah Oh, nggak boleh gitu. boros ya, Om, airnya ya. Ya, secukupnya. Eh, jadi begitu, jadi kita dimanapun berada harus menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan itu terutama tentu harus cukup gizi. Cukup gizi itu tidak harus mewah, Iya, ya, Om. gitu. Nah, dan apa namanya? Yang penting itu ya cukup gizinya, gitu, dan cukup minum air. Oh iya, Om. Waktu di Amerika juga, Om, beda lagi ya, Om. Pasti suasananya, cuacanya. Ke dokter itu Iya, ke Om. sana. Nah, itu jadi sama aja. Yang paling penting kita menyesuaikan diri dengan Iya. cuaca, gitu ya. Meskipun kalau di kampus ya itu karena banyak mahasiswa internasional, ya disediakan air lah, gitu, Oh. untuk mandi ya. Iya, Om. Tapi kalau itu biasanya tuh orang sana kalau musim dingin jarang mandi. Oh iya, Cuman karena saya ini dari Indonesia, iya, jadi Om. saya usahakan tiap hari mandi. Iya, Om. Tapi ya puji Tuhan lah, airnya ada lah. Meskipun mahasiswa yang lain ya, Iya, Om. banyak yang mencoba menyesuaikan diri juga dengan situasi di sana. Iya, Om. Dia jarang mandi gitu ya. Iya. Cuman karena dingin jadi nggak terlalu bau gitu. Oh. Cuman kalau saya kan terbiasa di Indonesia ya usahakan mandi lah. Iya, Om. Nah, Om, ini yang terakhir ya, Om. Nah, itu, Berkaitan sama juga kesehatan, Om. Kan di dalam Alkitab ya, Om, Paulus mengajarkan ke Timotius itu di 1 Timotius 5 ayat 23 ya, Om. Janganlah kamu minum air saja, tapi minum juga anggur katanya, supaya memperbaiki pencernaan ya, Om ya, dan supaya tubuhnya nggak lemah. Nah, ini gimana, Om? Karena kalau berkaitan dengan kesehatan katanya jadi orang salah paham, Om. Boleh minum anggur, boleh gitu, Om. Ya, kita jangan salah menafsirkan itu ya tentang boleh minum anggur itu. Jadi lihat konteksnya lah, lihat situasi dan kondisinya. Iya. Dan di mana kita berada. Jadi jangan kita jadi batu sandungan ya. Oh, iya. Yang penting makan atau minum itu sifatnya sehat ya, higienis dan mencukupi gizi gitu. Iya. Jadi jangan menyalahgunakan ayat-ayat Alkitab Pembelaan untuk diri. untuk tujuan yang tidak sesuai gitu Iya. ya. Jadi saya tidak anti minum anggur ya, Iya. tetapi harus memuliakan Tuhan lah. Iya. Itu apa itu di dalam segala hal, makan atau Iya. minum atau berpakaian Iya. atau berbicara, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Iya. Itu intinya. Oh, di tempat pelayanan Om juga kalau perjamuan kudus, Om tuh bikin ada 2 macam. Yang satu itu anggur, yang satunya itu sirup ya, Om. Jadi Om umumkan juga kalau mau perjamuan, ini ada anggur, ada yang ini kalau yang nggak bisa minum anggur silakan ambil yang anggurnya sirup gitu ya, Om ya. Sama Ada teh air teh kalau nggak juga salah ya, Om. disediakan. Ya, Iya, air teh. air teh juga ya, Om ya, kalau nggak salah juga ya. Ya lu. Nah, itu jadi memang seharusnya ada semacam apa namanya solusi ya. Ya. Jadi bagi orang yang
tidak kuat minum anggur, Ya. ya disediakanlah air teh atau apa. Tetapi ada juga yang jadi mujizat. Oh gitu ya malahan. Ya, jadi orang yang bermasalah dengan pencernaan Ya. ikut perjamuan guru jadi sembuh. Oh. Minum anggur gitu Oh. ya. Nah itu, tetapi ya ada ya, tapi semua pokoknya kalau ikut perjamuan kudus yang penting kan dengan iman bahwa itu roti melambangkan tubuh Yesus Kristus dan air anggur melambangkan darahnya. Oh, iya. Itu dengan iman gitu Ya Om. Oke Om, baik. intinya gitu. Intinya ya Om, ya intinya. Baik Om, ini kita sampai ke untuk mendapatkan apa closing statement dari Om mengenai tema kita cinta Tuhan, cinta keluarga dan jaga kesehatan. Silakan Om. Jadi itu intisari ajaran Kristen atau intisari dari ajaran Yesus itu kasih ya, tetapi berdasarkan Alkitab juga. Jadi pertama-tama kasih ya harus kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta itu, Sang Penebus, Gembala, ya itu nomor satu, prioritas. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Jadi meskipun prioritasnya mengasihi Tuhan, tapi Tuhan Yesus jelas mengatakan yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah ini jadi kita harus mempraktekkan ya, tidak boleh berat sebelah. Jadi ada orang yang menitik beratkan yang penting mencintai Tuhan gitu ya. Itu nomor satu. Itu lalu mengabaikan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri gitu ya. Tetapi zaman sekarang ini ada juga yang jadi hanya mengasihi sesama manusia. Tuhan kan nggak bisa dilihat katanya. Jadi yang penting kita mengasihi sesama manusia, berbuat baik. Kalau kepada Tuhan itu cukup di dalam hati ya udah gitu. Nah, jadi kita harus kembali kepada Alkitab. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Pakailah ajaran Alkitab. Kita boleh improvisasi, tapi jangan menyimpang. Gitu. Karena Alkitab kan hanya mengajarkan pokok-pokoknya, intisarinya saja. Ya, jadi di dalam aplikasinya kita boleh improvisasi, tapi jangan menyimpang dari maksud semula, gitu. Baik sahabat Apetra Ministry, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kiranya apa yang disampaikan oleh Om Jan bisa semakin membuat kita menambah wawasan yang akan menguatkan iman kita. Jadi terima kasih Om atas penjelasannya. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom, Maranatha.